dari data ini yang udah gua collect, yang udah gua tangkap semua, ini bisa kita masukin ke tabel pivot. Jadi gua okein aja, nanti akan begini nih kurang lebih tampilan awalnya. Halo workers, ketemu lagi sama gua Quraisy Shihab. Gimana? Ada yang kangen sama gua? Say what? Kemarin kan gue udah bahas sedikit soal basic ya untuk Excel. Gue akan mulai spill cara-cara aritmatika lainnya. Nah, kali ini gue akan sedikit maju nih. Bakal bahas soal apa ya namanya? Tabel pivot. Ada yang pernah dengar tabel pivot? Ada yang tahu tabel pivot itu apa? Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. Nah, gue jelasin sedikit soal tabel pivot. Tabel pivot itu sederhananya adalah tabel interaktif yang secara singkat bisa mengolah data dan menyederhanakan data dari sekian banyak data yang ada untuk digunakan sesuai kebutuhan. Nah, cara penggunaannya sendiri bisa di sana nanti bisa dilakukan penghitungan, analisa dan lain-lain gitu ya. Di sini gua ada data yang udah gue siapin, jadi kita langsung aja lihat. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada banyak data dan datanya berantakan. Pasti pusing ya kalau tiba-tiba ditanya, Nissan laku berapa di Bandung? Pusing kan? Itu salah satu gunanya tabel pivot nanti. Kegunaan tabel pivot itu adalah menyederhanakan data-data yang nggak karuan ini. Bisa kita tarik, bisa kita olah, bisa kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan tabel pivot gitu. Nah, untuk memulai membuat tabel pivot, teman-teman pertama yang pasti harus punya laptop atau PC. Kalau nggak, ngeditnya di mana? Bingung kan? Yang kedua, Excel pastinya. Terus bismillah, niat. Yang keempat berarti, yang keempat itu datanya sendiri. Kalau nggak, apa yang mau diolah? Nah, ini datanya. Datanya bisa macam-macam sih. Bisa data, mungkin data penjualan, data absensi, data macam-macam, intinya data statistik. Nah, dari data ini yang udah gua collect, yang udah gua tangkap semua, ini bisa kita masukin ke tabel pivot. Caranya adalah Ctrl A untuk ngeblok gitu ya, Ctrl A untuk ngeblok, terus teman-teman masuk ke insert, wait, Ctrl A, masuk ke insert. Di sini kan ada pivot table nih. Nah, ini bisa diklik. Terus nanti akan muncul kayak gini. Nah, tabel rank ini adalah jangkauan atau cakupan si datanya itu sendiri. Tabel ranknya nggak usah diapa-apain. Terus choose where you want pivot table to be placed. Nah, ini biasanya gua pakai new worksheet. Sebetulnya bisa sih di existing worksheet, cuman nanti akan jadi sedikit pusing kalau di sheet yang sama. Biasanya gue ambil di sheet lanjutan biar bisa berkreasi dan lain-lain di sana lebih nyaman. Jadi gue okein aja, nanti akan begini nih kurang lebih tampilan awalnya. Nah, dari sini teman-teman ini sebetulnya gampang. Jadi tinggal misalnya merek kendaraannya kita bisa taruh di rows, terus tipenya kita taruh di sini, areanya misalnya kita taruh di sini gitu ya. Terus stok terjual bisa kita taruh di values. Nah, teman-teman pasti bingung ya, apa nih filter, kolom, rows, values. Sebetulnya filter itu
Ya filter, untuk memfilter berdasarkan apa. Nah kalau rows adalah data apa yang mau ditampilkan. Dalam hal ini header-headernya. Misalnya di sini Honda, terus tipenya, terus berarti si kotanya. Nah kalau values itu si apa namanya, si isi selnya, si data yang keluarnya yang mau ditampilin. Jadi si values ini bisa gua ganti-ganti. Misalnya ini stok terjualnya gua ilangin, gua masukin penjualan ya valuesnya. Nah sebelah kanannya jadi penjualan gitu. Jadi dari data ini banyak yang bisa kita tarik nantinya gitu. Biasanya teman-teman menggunakan pivot table ini untuk keperluan apa aja sih? Itu amat sangat bergantung dengan kebutuhan dan profesi teman-teman masing-masing. Ada yang mungkin analisis sales, terus analisis kinerja, untuk manajemen SDM dan lain-lain. Itu banyak banget. Nah, kita langsung masuk ke data tabel pivotnya. Nah, di sini kan yang gue centang cuma merek ya untuk di rows. Bisa nggak kalau misalnya tipe dan lain sebagainya yang tadinya ke bawah itu, tadinya berurut ke bawah, gue mau bikin ke samping, itu bisa. Tinggal ditaruhnya jangan di rows tapi di kolom tipe. Nah, seperti ini. Jadi, kelihatan kan? Honda, terus ada March, Avanza, Brio, bla 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 sampai ujung. Gitu. Jadi kalau mau dibikin mendatar, taruhnya di kolom. Terus kalau mau dibikin turun ke bawah, panjang ke bawah, taruhnya di rows. Gua sendiri sih biasanya lebih nyaman untuk naruh di rows ya, karena lebih enak nih, bisa di collapse, jadi bisa dihilangkan terus bisa dimunculkan lagi, tinggal diklik di sini nih kan ada plus minus, kurang lebih begitu. Terus apalagi sih yang bisa kita lihat? Misalnya value yang mau kita lihat, stok terjual ya, misalnya value-nya. Nah, dari stok terjual ini kita tarik ke atas sebentar. Coba kita cari lagi, apalagi yang bisa kita lihat. Area kita taruh di bawah, kita taruh di rows. Nah ya, ini kan kelihatan nih katanya panjang ke bawah. Kalau misalnya terlalu males nyekrol, ini bisa areanya kita pindahin ke kolom. Nah seperti ini, Bandung, Jakarta, Surabaya, Honda, terus tipe mobilnya apa. Nah di bawah sini nih stok terjualnya nih, berarti yang 81, 65 dan lain-lain, ini stok terjualnya, value-nya gitu. Terus misalnya teman-teman mau ganti dari stok terjual, mau dijadiin, kita dapat berapa ya penjualannya gitu. Ini tinggal ditarik aja sebetulnya, masukin ke values, ini kan kelihatan. Nah di sini ini biar enak dilihatnya, wait, gua taruh gini dulu, ting 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 ting. Iya, gua kasih koma. Oke. Nah di sini kan jadi kelihatan ya, ada berapa nih, 11 triliun ya, 11 triliun 248 juta untuk Honda di Bandung ya. Terus dari 11 triliun itu penjualan Brio sekian, CR-V sekian, Jazz sekian dan lain-lain gitu. Terus bisa nggak kita nambahin kolom, nambahin kolom di dalam sini?
Kan ini kolomnya masih cuman bulan, merek, tipe, area, stok terjual dan lain-lain gitu ya. Jadi misal kita mau cari harga apa namanya? Kita mau cari ini, mau cari untungnya, kan nggak ada nih di sini untungnya, profitnya berapa sih sebetulnya gitu ya. Ini bisa kita masukin sebetulnya. Ini ke sini ke pivot table analyze, field and item, calculated field. Nah, kita kasih nih nama fieldnya apa? Misalnya profit. Formulanya adalah penjualan, insert field, dikurangi harga modal. Nah, insert field. Jangan lupa di add. Oke. Iya, ada kan profitnya muncul dan dia otomatis masuk ke value seperti itu, teman-teman. Iya. Sorry, itu tadi gua agak salah baca angka. Ini di Honda itu 11 miliar 248 juta, bukan 11 triliun. Gue salah baca tadi. Nah, di sini nih kan sebetulnya bisa kita lihat-lihat datanya seperti apa, karena tabel pivot ini cukup pintar berdasarkan apa yang kita taruh. Nah, dari gue sih segitu dulu ya. Mungkin teman-teman bisa coba-coba, terus kalau nemu kesulitan komen di bawah, nanti dari situ kalau memang banyak yang nanya-nanya dan lain sebagainya, gue bisa bikinin konten lanjutan buat tabel pivotnya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share konten-konten dari Workerspedia. Gue Quraish Shihab, pamit. Workerspedia, channelnya para pekerja.